sambil menunggu taklim kita. Hari ini kita pahami taklim kita memahami perkara gaib dan niat. Penting kita pahami karena niat itu sering menganggapnya gaib ya, karena ada di hati. Jadi niat itu memang nggak jahar sebetulnya. Niat itu di hati kan. Bab 1. Pertama dan kita pahami perkara gaib dulu, ada kaitannya dengan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairon katsira. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Fa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Fa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Sama-sama kita awali berdoa dulu. Mudah-mudahan taklim kita diridai Allah. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina wa khususan ila ruhi juriyatihi wa bil khusus arwahi muslimin wal mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyihna alal Islam wa amitna ala syuhuna. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu. Abu laka binimatika alayya wa abu janbi fakfirli fa innahu la yakfiru junuba ila anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alana fasakatil maut wa najata minan nari wal afan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga wabil khusus Iwan YMAA yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir bisa bermajelis, berkumpul untuk bertolebul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa kita sebelum taklim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan semua urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan YMAA rahimakumullah, ulama anal kuroma wa masyayikh anal aija wa bi muqaddimah murabil hadal mahad Asyatid Al-Fatah, guru kita tentunya Sohibul Qadilah dan andung taklimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Kita pahami taklim kita perkara gaib dan niat. Agama itu menyisakan fakta yang tak terbantahkan oleh ilmu apapun juga. Oleh siapapun tidak bisa menentangnya. Terutama ajaran Islam. Tidak bisa ditentang. Harus mengikuti. Jadi apa sebabnya orang meninggal dunia? Itu aja misalnya. Islam sudah menjelaskan. Hal tersebut karena ruhnya dicabut dari jasadnya, kan gitu ya. Betul kan? Islam sudah menjelaskan. Sebab orang meninggal karena ruhnya dicabut dari jasadnya. Betul kan? Nah, jadi yang mati itu apa? Yang mati itu apa, Pak? Jasad atau ruh? Menurut tanya. Yang mati itu jasad atau ruh? Tentu jasad kan? Iya kan? Karena ruh biasa disebut nyawa atau kehidupan, itu tidak dicabut, tetap ada. Ya. Itu dijabarkan oleh agama Islam. Artinya apa? Nyawa tidak bisa mati. Gitu. Jadi kalau menyebut, ini pemahaman kita secara benar ya. Nyawa itu mati, salah. Nyawa itu tidak bisa mati. Ruh itu tidak bisa mati, ya kan? Karena hanya dicabut dari jasad atau tubuh manusia, ya kan? Itu sebabnya agama itu kan menyisakan satu fakta tak terbantahkan. Betul kan? Faktanya begitu, nggak bisa dibantah. Pasti orang yang di luar agama Islam pun yakin itu. Sehingga ruh itu tidak mati atau artinya tetap hidup. Karenanya bahasanya mati itu sebetulnya apa sih, Pak? Mati itu sebetulnya natural, peristiwa biasa. Betul kan? Iya kan? Biasa itu. Nah, jadi ruh itu tidak mati, artinya tetap hidup. Nah ditanya, antum semua ini bisa mati nggak? Jawabannya tidak. Betul kan? Nah, tidak. Hanya disuruh Allah cari pengalaman di kehidupan dimensi lain. Ya, betul kan? Nah, kalau kondisi kayak itu, mati disebut bencana atau bukan? Bukan. Mati tidak bisa disebut bencana. Karena itu agama Islam itu menyisakan fakta tak terbantahkan oleh ilmu apapun juga.
Nggak ada yang berani bantah agama Islam, Al-Quran. Karena faktanya begitu. Ya. Dan pendapat yang Andung sampaikan tadi melalui Quran ini tidak hanya diyakini orang beriman saja kan? Betul kan? Tetapi juga dipercaya juga oleh kaum sekuler. Dan lainnya yang meyakini kematian bukanlah akhir dari kehidupan ruh kan? Bukan kan? Yang mati itu apa Pak? Jasad kan? Iya kan? Jasad pun nggak disebut mati, kembali lagi ke asalnya. Orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi di zaman Rasulullah SAW pun sama meyakini bahwa ruh itu tetap hidup dan bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya yang namanya kematian tidak ada. Untuk manusia namanya kematian ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Hanya sekedar pengalaman petualangan. Percaya nggak Pak? Bapak ini hanya berpetualang. Ya. Jadi kematian itu peristiwanya apa Pak? Natural, alamiah. Iya kan? Itulah sebabnya yang namanya jasad atau jisim adalah penyebab kebodohan manusia. Karena ada jisim, ada badan ini, makanya manusia jadi bodoh kan? Iya kan? Jangan dicenderungi karena itu yang mengakibatkan kita bodoh. Karenanya orang yang menganggap yang penting itu fisik, penampilan saja, tanpa memikirkan tubuh sebenarnya, ruhaninya, itulah sebenarnya orang-orang bodoh. Itu kata Quran. Kalau hanya mengandalkan penampilan fisik, kecerdasan otak, itu sebenarnya kebodohan. Gara-gara kita punya fisik, maka menjadi bodoh. Jadi Bapak pengen pintar, jangan punya fisik. gitu aja kan. Ya. Jadi kan aneh jadi menganggap uang, pangkat, mengenal orang-orang penting, itu kebodohan. Ya. Jadi apa-apa yang dianggap penting sangat-sangat akan mengecewakan nantinya, benar nggak? Iya kan? Bapak kenal sama presiden penting, ujungnya kecewa loh Pak. Ya. Karena selama masih hidup nggak ada pentingnya itu, kecuali orang yang mengenal tubuh sebenarnya, mengenal yang menciptakan kita menjadi kekal. Ya. Ketika makna kematian yang sesungguhnya sudah diketahui kan, bahwa kita ini nggak mati ya, ya kan, dan hanya sekedar pengalaman petualangan aja kan. Mudah-mudahan antum semuanya nggak takut mati Pak. Antum coba ya, sini tenggorok. Kira-kira gitu ya. Jadi ini bukan motivasi, ini sebenar kaji ya, memberikan bahwa kematian itu hanya natural, ya, perpindahan tempat kan itu kita udah banyak yang tahu. Bahkan nggak bisa dibantah oleh orang sekuler, orang yang nggak beragama sekalipun tahu. Bahkan ujungnya mereka akan mengetahui ternyata kita abadi, ya. Jadi ketika makna kematian yang sesungguhnya sudah kita pahami sekarang, yaitu hanya sekedar pencabutan ruh saja, ya. Pertanyaan sekarang, Andung tanya ya, interaksi aja ya, nggak apa-apa. Ini terkait keyakinan. Rasulullah SAW wafat atau tidak? Tubuhnya beda loh. Wafat atau enggak? Masih ada bro. Ya, kita yang bukan nabi aja kekal, apalagi nabi, karena ruhnya berjalan, punya kemuliaan, ruhnya keliling.
aja ya. Jadi kalau bapak-bapak menyebut roh jasad Nabi itu mati, bapak-bapak termasuk orang yang nggak paham ilmu spiritual. Ya. Jadi bapak-bapak sholawat itu didengar langsung. Ya. Nggak boleh menyebut kalau Rasulullah mati, nggak boleh. Khusus orang sufi nggak boleh. Apa? Wafat pun nggak boleh. Ya. Kebayang ya? Kita aja nggak nabi dikekalkan sama Allah. Ya. Jadi pertanyaan sekarang, apakah Rasulullah wafat? Jawabnya, yakin ya? Tidak. Betul kan? Ada bukti hadis. Begitu juga, bukan Rasulullah nih. Orangnya syuhada. Matinya syuhada. Ya. Baik itu perang secara kita maupun syuhadanya secara agama. Bisa disebut wafat tidak? Jawabannya tidak. Itu di sini kita memahami ilmu behit. Belajar kepada orang-orang yang tidak mati. Dalam konteks masih diberi amanah walaupun jasadnya sudah tidak ada. Paham? Ada Quran itu walaupun sifatnya maknawiyah. Tidak ada yang mati, cuman badannya nggak ada. Dan manusia-manusia fasik sekalipun yang berdosa sebenarnya sama, tidak mati, tapi tidak diberi akses untuk memikirkan dunianya sebelumnya. Kenapa? Dia tidak mati karena ruh manusia yang fasik itu buruk ruhnya, jelek, dikekang oleh malaikat, dipenjara dan dihukum, betul? Maka dia tidak ada akses lagi. Dia pedih, dia mengalami siksa awal. Ya, betul. Itu ada di hadis, ada di Quran. Nggak percaya, coba bapak jolim aja pak. Sudah itu nggak mikirin dunia lagi, bapak mikirin kepedihannya jadi gebugin, betul kan? Berbeda ya dengan ruh Rasulullah yang bisa berjalan, bepergian. Masyhur nih kisahnya, ketika akan wafat, Nabi ini melarang sahabat bersedih. Hadis ini sahih loh. Kata Nabi, sebab kematianku hanya sebatas pencabutan roh yang sebenarnya terus hidup. Maka kehidupan dan kematian bagiku adalah sama saja dan baik. Itu kata Nabi. Kenapa? Nggak boleh menangis. Jadi kalau bapak-bapak ada kematian orang tua, orang-orang baik, nggak boleh menangis. Paham ya? Kalau menangis, bapak-bapak hanya meyakini bahwa itu mati bener kan? Iya kan? Ada hadis kan? Kalau ada mani terbujur, air mata nggak boleh berceceran di depan mayit itu, betul kan? Hati-hati pak. Jadi tahan. Harusnya kita memahami, bersyukur. Pertama apa? Yang jolim habis kejolimannya, ya. Iya kan? Betul kan? Nah. Jadi kita kalau matinya jelek, pasti kita nggak ada akses lagi ke kehidupan sebelumnya, nggak akan mungkin. Berbeda kan dengan Rasulullah, sampai-sampai pas sebelum wafat, ya, dalam pengertian pindah badan, melarang sahabat itu bersedih, karena pasti aku ada di dampingmu semuanya, walaupun secara jasadi matang, tidak kelihatan. Tapi antum bisa merasakannya. Ya. Makanya kematian itu kan kita sudah bisa paham, hanya sekedar pengalaman petualangan. Nggak ada yang mati manusia itu. Sejolim-jolim orang. Yang mati itu jasad, pindah ke asal kan. Sudah itu kita menerima kehidupan yang lebih kekal lagi kan. Syukur-syukur kita baik di kehidupan selanjutnya.
Jadi agar roh kita bisa terkoneksi dengan Sang Pencipta, ya, terus di alam-alam yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koneksi antara roh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa terlihat ketika kita masih ada badan sekarang, yaitu sholat. Betul kan? Nah, kalau bapak-bapak dalam keadaan badan bisa koneksi dengan Allah dalam konsep sholat mi'rajul mukminin, maka pas kita tidak ada badan, makin dekat nggak Pak? Logika kita akan makin dekat dengan Allah. Ya. Karena tidak ada pemberat. Apa sebab? Badanmu itu sumbernya kebodohan, sumbernya ketupan, sumbernya kejoliman. Makanya seorang sufi tidak ingin ada badan, pengen cepat mati aja katanya. Nggak boleh. Ya, karena perkara mati, perpindahan badan itu kan sebenarnya proses natural. Jangan terlalu ditakuti Pak ya. Insya Allah berbuat baik saja. Ya. Jadi koneksi antara roh dan Allah sebagai pencipta itu paling dominan kekuatannya waktu kita ada badan. Waktu ada badan ada perintah yang disebut sholat kan. Ya. Oleh karena itu niat di awal sholat itu sangat penting. Ya, niatnya. Yang lebih tinggi sholat itu apa Pak niat? Supaya kita bisa dekat dengan Allah. Betul kan? Ya. Udah beda. Nah itunya beda. Antum sholat pengen apa Pak? Gugurin kewajiban atau pengen surga neraka? Waduh, kelasnya beda itu. Ya. Pengen ditolong Allah? Boleh-boleh aja. Ya. Niat sholat itu penting Pak, bisa berubah dengan kondisi kita mengenal Allah dan konsep kehidupan secara spiritual. Kalau sholat kita dengan akal, selalu dengan menggunakan akal, pasti sholat kita banyak pikiran. Betul kan? Sholat kita pasti banyak pikiran. Kalau kita sholat kita banyak menggunakan akal, pasti sholat kita banyak pikiran. Bisa khusyuk? Sulit. Ya. Karena akal itu sering panjang, sering pendek, cenderung kepada kehendak. Ya. Gimana bisa khusyuk? Jadi sholatlah antum jangan pakai akal. Gimana ya? Susah ya? Susah ya? Nah. Makanya niat di awal itu penting. Ya. Dengan begitu agar roh kita bisa terkoneksi dengan Allah, terutama ketika sholat. Ini caranya harus melakukan prakondisi sebelum sholat. Prakondisi sebelum sholat itu mesti gimana adabnya? Ingat Pak, sholat itu tidak semudah itu apa yang dibayangkan ya. Ya. Insya Allah nanti prakondisi sebelum sholat itu ada di bab niat. Yang pertama bab goib dulu ya. Perkara goib kita pahami. Ya, perkara goib itu. Jadi prakondisi sholat itu yang paling penting ya. Kalau antum merasa kotor batin, ya batin terasa kotor, mau sholat fardu, antum tetap janabah, mandi, ya. Prakondisinya begitu. Sekarang kan kita sering hanya mandi jul, janabat itu, faktornya apa Pak? Karena kotor fisik, betul kan? Kotor fisik, kotor hati aja sebenarnya janabah. Kotor fisik janabah. Jadi dua-duanya pakai aja. Kalau bapak-bapak masih sering meragukan Allah, pas kita mau sholat, hadas, janabah, mandi besar. Itu prakondisi supaya koneksi kita dengan Allah waktu sholat itu betul-betul ada roh kita. Mandi, wudhu, baru sholat. Ya. Sholatnya pun nggak sholat fardu loh.
Sholat sunnah. Belum sholat. Ya. Ada doa. Ya, supaya koneksi kita bisa bertemu dengan Allah, ada doa di antara azan dan iqamah. Apa sih doanya? Nah, itulah prakondisi, puncaknya ada pada niat. Nah, adapun niat sholat yang dimaksud oleh boleh dilafadzkan ataupun tidak. Pasalnya gini. Yang paling krusial adalah pemantapan hati di hadapan Allah. Itu paling krusial. Jadi niat itu sebetulnya termasuk bid'ah. Bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Kalau kita niat jahat. Bukan nggak boleh. Karena usoli itu kalau dijaharkan itu mendidik yang di belakang. Sebaiknya antum kalau sudah paham jangan jahar. Karena niat-niat di mana, Pak? Hati. Bukan di mulut. Di hati. Ya. Jadi jangan diperdebatkan itu. Wah, niat gak boleh, bid'ah. Bid'ah kan ada yang dolalah, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang hasanah. Itu perkara bid'ah. Jadi bid'ah itu jangan dihantam semuanya jelek. Ya. Boleh saja kalau misalnya kita ngajarin anak. Ya, tapi kalau antum udah paham konsep niat, niat letaknya di hati, jangan jahat. Jadi prakoniksi itu yang paling penting sebetulnya. Kalau niat itu kan krusialnya adalah pemantapan hati di hadapan Allah. Karena jika sholatnya pakai hafalan dan pikiran, nanti setiap kali sholat malah tambah banyak yang dipikirkan kan? Iya kan? Iya kan? Jadi agar ruh tetap bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pikiran sebenarnya harus blank. Ini susah loh. Ya. Ya. Yaitu dengan melakukan tobat. Tobat pikir, tobat pangana. Ya. Yang bisa dimulai dari fisik. Awalnya dari fisik dulu. Ya. Contohnya di mana? Waktu wudhu. Usap kepala itu kan pikiran kita. Ya. Itu. Prakondisinya gitu. Kalau kita ingin connect dengan Allah. Ya. Lalu naikkan level kita ke tingkat ruh atau kalbu. Ya. Manusia kerap kali lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hambanya yang merasa berwujud di hadapannya. Poin. Bapak-bapak kalau sholat masih merasa berwujud, Allah nggak suka. Wujud itu bukan hak antum. Sepakat? Wujud itu hanya ada di hak Allah. Jadi bapak-bapak rasakan bapak-bapak tidak berwujud waktu sholat. Gimana ya? Ini ngajinya aneh nggak? Nggak ya? Benar kan? Bapak-bapak kalau sholat merasa ada wujud, berat. Bapak-bapak kalau sholat wujud tuh nggak ada. Tipan semua, gitu aja deh. Pahaminya begitu, ada kabar itu. Setuju nggak tuh? Setuju. Jadi gimana caranya? Saya tidak ada wujud, yang wujud itu ada Allah. Jadi saya diwujudkan Allah. Bapak-bapak betul-betul dong doain pas sholat, bapak-bapak ngelihat bapak-bapak sendiri hilang. Ayo, mau nih, majar loh. Nah ini benar ini. Sekali lagi, dong sampaikan. Ya. Jelasnya gini ya. Agar roh kita bisa terkoneksi waktu sholat kepada Allah. Ya. Levelnya naikin ya. Levelnya. Allah tidak menyukai hambanya yang merasa berwujud waktu antum sholat. Merasa punya akal. Merasa bisa bergerak. Jadi antum ruku, ya, antum ruku digerakkan oleh Allah. Antum sujud digerakkan oleh Allah. Merasa tidak berwujud begitu. Antum takbir digerakkan oleh Allah. Jadi nggak ada hak antum bisa belajar kalau tidak ada
Allah. Sampai enggak ke situ. Maqamat tauhidnya luar biasa itu. Insya Allah. Antum akan diberi ilmu yang tidak diduga-duga dan tidak tahu antum sebelumnya. Itu nafi'ah sebetulnya ya. Waktu kita berhadapan dengan Allah. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Kali ini. Itu perkara gaib. Perkara gaib itu mainnya di raso. Allah tidak suka kalau antum sholat merasa berwujud. Karena wujud itu bukan hak antum. Oleh karena itu kalau merasa berwujud, kata Nabi, taubat. Betul kan? Antum merasa berwujud, contohnya akhirnya ada pikiran jelek, taubat, istighfar. Pernah dong bahas. Ya, silakan baca sebelumnya dalam hadap sholat. Itu disebut taubat ruh. Ini penting dilakukan agar terhindar dari perasaan menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kerap tak disadari. Itu sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan satu mulut. Satu kan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan telinga sepasang? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mata sepasang? Pertanyaan-pertanyaan ini kan seharusnya timbul bagi orang yang memahami konteks mengenal diri. Mungkin pernah terlintas oleh kita. Jadi tahu nggak dibalik alasan penciptaan Allah tersebut seperti demikian? Mengenal diri sampai situ loh. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mulut kita satu. Sedangkan mata dan telinga sepasang kan? Tahu antum? Ya. Allah menciptakan demikian tentunya tidak asal-asalan. Kan? Tidak. Ya. Apa sih hikmahnya gitu bahasanya? Di balik penciptaan Allah yang teramat indah itu, jamal Allah itu ada di manusia. Jadi mengenai hikmah di balik penciptaan mulut yang hanya ada satu, berbeda dengan telinga maupun mata yang masing-masing mempunyai pasangan. Sebelumnya kan kita tahu bahwa mulut mempunyai kemampuan untuk berbicara. Mulut mempunyai kemampuan untuk menyampaikan informasi, betul bahasanya? Mulut. Kita pun mengetahui bahwa mata dan telinga merupakan dua alat panca indera yang bisa digunakan oleh manusia dalam mencari informasi, tapi tidak menyampaikan. Mata, telinga mencari informasi, yang menyampaikan mulut. Kalau begitu dengan demikian kita sudah dapat pemahaman hikmah loh. Ketiga bagian tubuh ini memiliki hubungan yang sangat erat. Setuju Pak? Erat hubungannya. Telinga, mata, mulut. Erat sekali hubungannya. Karena mulut tidak akan mampu berbicara, tidak akan mampu mulut itu. Tidak akan mampu menyampaikan informasi tanpa adanya mata dan telinga. Nggak akan mampu. Tidak akan mampu memberi tarbiyah kalau antum tidak datang ke tempat melihat dan mendengar. Begitu juga perkara yang gaib. Tidak bisa dari jauh loh. Antum harus mendengar, merasakan gimana bentuk tanah itu, gimana melihat tanah itu, mendengar suara alam itu. Maka mulut akan bisa mengucapkan tarbiyah. Itu dasarnya.
Dan ini petunjuk Nabi, petunjuk Allah lagi. Diciptakannya indrawi kita. Ya. Gak akan mampu mulut itu mengucapkan doa. Kalau tidak melihat, tidak mendengar. Setuju Pak? Setuju kan? Jadi tanpa adanya telinga dan mata, ya, dari jauh aja. Oh, nggak bisa Pak. Informasi yang diterima oleh keduanya akan sulit tersampaikan ketika tidak ada mulut. Setuju? Setuju? Betul kan? Namun di samping itu mulut pun terkadang menyampaikan sesuatu, nih anehnya ya, yang tidak diterima oleh mata dan telinganya. Dosa. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ada di Quran. Dari mana sumber informasi itu? Bukan dari antum, dari bisikan. Itu yang disebut tidak jujur. Hati-hati ya. Ini timbul kerusakan. Dan ingat, ucapanmu, matamu, telingamu diminta pertanggungjawaban. Koneksinya ada enggak? Itu perkara gaib loh. Ada di niat loh. Menariknya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mulut kita 1, telinga kita 2, mata begitu juga. Ini kan ada kesan begini, bahwa manusia kadangkala harus lebih banyak mendengar dibandingkan dengan banyak berkomentar. Setuju? Setuju? Zaman sekarang gimana Pak? Belum sampai tarbiyah kita udah nyelonong ya. Ada. Ya. Cobalah hidup banyak mendengar daripada banyak ngomong. Dibandingkan dengan banyak berkomentar. Zaman sekarang bahaya. Ya. Itulah hikmah dari penciptaan mulut yang hanya 1. Ingin gaib Bapak tinggi. Ingin banyak mendengar. Sama. Gimana mau mendengar alam kalau komentar kita mengeluarkan yang tidak ada koneksi dari melihat dan mendengar? Kira-kira Pak sampai tuh maksudnya. Jadi udah paham kenapa Allah menciptakan mulut 1? Setuju? Hati-hati di puasa. Puasa kita bukan menahan itu aja Pak. Ada puasa tidak bicara. Ayo. Kalau Allah berkehendak tidak keluar komunikasi gimana Pak? Mau makan? Paling gitu kan? Lucu kan? Boleh-boleh saja kita komentar, berbicara. Ada dasarnya di Islam. Harus masuk koneksi dari mata dan telinga. Ya. Itu yang disebut berpengetahuan. Berkomentarlah antum dengan pengetahuan. Boleh banyak. Jadi pentingnya kita mendengar dalam artian mencari ilmu. Sehingga setiap apa yang akan kita katakan dengan mulut ada dasar ilmunya. Dan bukan hanya sekedar bualan. Atau meneruskan kata yang mengata. Itu dalam hukum waktu kena mubazir. Hati-hati Pak. Kebaca loh. Ya. Hanya ingin diaku. Sampai Pak? Sampai ke situ Islam ngajarinnya. Masih banyak. Antum menghargai orang yang bisa mendengar daripada bisa bicara. Ini penting. Karena tidak akan tajam spiritual kita kalau kita terlalu mengumbar ucapan kita tanpa ada koneksi antara telinga dan mata kita. Paham ya? Beratnya di situ memang.
Bukan hanya sekedar kabar bohong dan bukan juga semisal hoak yang sering kita dengar di medsos. Bahkan kita menerimanya. Ya. Untuk itulah di antara pusat informasi, pusat pengetahuan, sumbernya datang melalui pendengaran. Dan dengan itulah pula pendengaran kita akan ditanya. Diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karenanya tidak hanya telinga saja yang bisa menjadi sumber informasi. Begitu juga mengenai mata. Namun kita bisa menangkap bahwa termasuk di sana dua mata yang mempunyai fungsi yang sama dengan telinga. Yaitu sebagai sumber dari pengetahuan. Adabnya Pak, kalau kesulitan kita sering memotong. Allah berfirman di Quran surat Al-Isra ayat 36. Dibaca ikhwan, itu dasarnya. Yang lu sampaikan tadi. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Betul, kata Quran. Koneksi ini tahu ya. Pengetahuan itu sumbernya dari mata dan telinga. Kalau belum dia berpadu, belum sampai jadi pengetahuan, jangan bicara. Karena kalau sudah berbicara, hati terluka, diminta pertanggungjawaban sama Allah nanti. Sampai kan? Tumpul seperti keluarga. Itu sebabnya Allah kadang mengampuni manusia itu, ya, ini perlu Allah sampaikan, tidak dengan jalan istighfar saja. Orang menganggap diampuni karena mengucapkan istighfar. Ya. Antum bisa men-setting kurangi ngomong aja Pak, maka diampuni dosa antum. Percaya Pak? Ya, bukan dengan istighfar aja Allah mengampuni. Bahkan lebih keren Allah mengampuni dengan cara tadi. Kita bahas sebelum